فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selesai kita ya ikhwan membaca muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dan juga pembahasan ringkas yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait dengan ahamiyatul aqidah, urgensi dan sisi kepentingan dari perkara akidah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan yang menunjukkan pentingnya akidah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan pentingnya akidah. Sehingga kalau dibikin pertanyaan, kenapa akidah itu penting? Ini dibikin judul-judul kecil seperti itu ya ikhwan ya, tulis di sampingnya itu. Jadi pembahasan yang ada di sebelahnya itu tentang ini gitu. Apa saja itu Korni? Kenapa akidah itu penting Korni? Nah, itu satu disebutkan oleh beliau. Jadi biar kita itu selesai dari kajian ada yang kita petik dari keterangan para ulama. Yang pertama karena akidah adalah dasarnya agama, fondasi. Yang kedua, Dedek. Naam. Madmun syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akidah merupakan kandungan dari persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, mukmin. Pas. Abu Tufail, yang ketiga. Akidah adalah rukun pertama dari rukun Islam, ar-ruknul awal. Makanya setelahnya kata beliau apa? Fayajibul ihtimamu biha, iya kan? Makanya wajib untuk diperhatikan. Karena itu tadi alasannya, tiga itu. Ya. Kemudian sampai yang terakhir kita baca itu sama isinya. Jadi kasih judul kecil di sampingnya itu. Kalau kitab-kitab sekarang itu sudah mulai banyak. Ya, ditulis judul-judul kecil itu di samping dari sebuah halaman gitu untuk menunjukkan kesimpulan dari pembahasannya itu apa. Jadi latihan menyimpulkan, ya, latihan menyimpulkan dari keterangan para ulama. Jadi pulang itu dapat intinya, ya nanti bisa menjabarkan sendirilah gitu. Dan kita usahakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, insya Allah kalau konsisten bagus ya, Juan. Jadi kita selesai itu punya intisari dari kitab itu, gitu. Jadi bahan untuk murojaah, untuk evaluasi itu enak. Kita lanjutkan sekarang ya, paragraf yang berikutnya. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kana sahabatu radhiyallahu anhum. Dahulu para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Laisa indahum ayyu syakkin. Tidak ada pada diri mereka
sedikit pun keraguan. Tidak ada pada diri mereka sedikit pun keraguan. Fi ma jaa bihil Qur'anu wa ma ja'at bihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan dibawa oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gambaran tentang keadaan para sahabat. Ya. Fakanat aqidatuhum, bagaimana keadaan para sahabat dalam masalah akidah? Tidak punya keraguan sedikit pun. Itu poinnya. Fakanat aqidatuhum mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak punya keraguan, maka akidah mereka terbangun di atas kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada keraguan. Makanya akidah mereka terbangun di atas Al-Quran dan sunnah. Wala ya'tarihi fi dzalika syakkun wala tawakkufun. Tidak menimpa mereka, tidak menghinggapi mereka, la ya'tarihim. Tidak menghinggapi mereka dalam masalah ini keraguan sedikit pun, tidak pula kebimbangan, tawakuf. Tidak dihinggapi oleh keraguan dan kebimbangan. Fama qalahu Allahu wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam i'taqadu. Biasakan bersolawat ya ikhwan. Ya. Ketika disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meyakininya. Semudah itu, semudah itu. Ya. Wadanu bihi, dan mereka beragama dengannya. Sudah, dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Simple, mudah. Begitu mudahnya hatinya para sahabat itu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dan mereka beragama dengannya. Walam yahtaju ila kitabatin ta'lifin atau ila kitabati ta'lifin. Dan mereka tidak membutuhkan kepada adanya penulisan kitab. Kenapa? Ya orang akidahnya sudah lurus kok. Ngapain butuh kitab akidah? Paham ya? Mereka nggak butuh kitab karangan. Atau kitabatu ta'lifin. Mereka nggak butuh penulisan sebuah kitab karangan, nggak butuh. Orang akidahnya sudah lurus kok, iya kan? Akidahnya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'anna hadza musallamun bihi indahum. Karena ini adalah perkara yang sudah diterima di sisi mereka. Musallam, tidak ada pertentangan. Musallam, diterima. Wa maqtu'un bihi, dan sudah dipastikan. Nggak ada kebimbangan, ini perkara yang pasti. Ngapain butuh kitab? Gitu. Wa kanat aqidatuhum alkitaba wa sunnata. Dan saat itu akidahnya mereka sudah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Summa daraja ala dzalika talamizuhum. Kemudian berjalan di atas itu juga para murid-murid mereka. Murid-murid mereka juga sama akidahnya Al-Quran dan sunnah juga. Murid-muridnya para sahabat. Minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in. Alladzina akhadhu anhum, yang mengambil ilmu dari para sahabat. Falam yakun hunaka akhdhun waraddun. Dan di sana tidak ada akhdhun waraddun. Perdebatan. Silang pendapat. Itu namanya akhdhun waraddun. Mengambil dan mengembalikan. Perdebatan, silang pendapat. Namanya akhdhun waraddun. Tidak ada pada mereka itu perdebatan dalam masalah akidah.
fil aqidah, nggak ada. Kenapa? Karena akidah mereka semuanya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini nggak ada perselisihan, nggak ada perdebatan. Nggak perlu mereka kitab khusus dalam masalah akidah. Kanat qadiyatan musallamatan. Akidah itu saat itu menjadi perkara yang sudah diterima oleh semua. Musallamah. Wa kanat marji'uhum atau marja'uhum Alkitab wa Sunnah. Dan tempat kembalinya mereka dalam perkara ini adalah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga paragraf yang pertama ini kesimpulannya adalah gambaran keadaan para sahabat dalam perkara akidah. Ya. Dan sebab tidak perlunya saat itu adanya kitab khusus dalam perkara akidah. Itu ya kesimpulannya ya. Kenapa? Karena para sahabat akidahnya sudah lurus, sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak perlu kitab karangan dalam masalah ini. Akidahnya sudah lurus. Dah, ini selesai paragraf ini. Udah punya gambaran ya tentang bagaimana kondisi para sahabat dalam menyikapi perkara akidah. Mereka semua satu kata, tidak ada silang pendapat, apalagi perdebatan dalam perkara ini. Nah, falamma zaharatil firaqu. Kemudian tatkala mulai muncul kelompok-kelompok firaq, kelompok sesat. Wal ikhtilafat. Dan mulai muncul perselisihan-perselisihan dalam perkara akidah. Mulai ada yang silang pendapat. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begitu. Wa dakhala fid din man lam tarsah al-aqidatu fi qalbi. Dan masuk ke dalam agama ini orang yang belum kokoh akidah itu di dalam hatinya. Jadi ini sebab-sebab mulai munculnya penulisan para ulama terhadap akidah. Paham ya? Apa itu? Munculnya kelompok-kelompok. Mulai terjadinya apa? Penyelisihan-penyelisihan. Apalagi? Mulai masuknya dalam agama ini orang-orang yang belum kokoh akidahnya di dalam hati mereka. Ikut bicara dalam masalah agama. Au dakhala fil Islam wa huwa yahmilu ba'dul afkaril munharifah. Atau masuk ke dalam Islam ya, orang-orang yang masih membawa sebagian pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini mu'allaf. Tapi masih membawa pemikiran-pemikiran lamanya yang menyimpang. Kemudian dibiuskan ke dalam Islam. Ini sebab-sebab mulai rusaknya akidah. Gitu. Wa nasya'a fil Islam man lam yarji' ilal kitabi wala ila sunnah fil akidah. Dan mulai tumbuh kembang. Nasya'a. Mulai tumbuh kembang di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perkara akidah. Tambah parah. Ketika terjadi perselisihan, banyaknya kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Sudah gitu nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perkara akidah. Ini yang semakin memperparah keadaan. Wa innama yarji'u ila qawaida wa manahija as-salaha ahlud dhalal min indi anfusihim. Kalau nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalinya kemana mereka? Mereka kembali kepada kaedah-kaedah wa manahij dan metode-metode as-salaha ahlud dhalal yang diprakarsai ya, yang didasarkan oleh orang-orang sesat dari diri mereka sendiri. Kaedah-kaedah yang diprakarsai, yang dipromotori, yang dimunculkan oleh orang-orang sesat dari diri mereka sendiri. Inda hadza, maka saat itulah ihtaja a'immatul Islam ila bayanil aqidatis sahihah. Maka saat itulah para ulama Islam, para imam Islam butuh untuk menjelaskan akidah yang benar.
Paham ya? Tadi di zamannya para sahabat tabiin belum apa? Belum perlu penjelasan apa-apa karena akidahnya semuanya masih lurus-lurus. Kemudian ketika akidahnya mulai bengkok, maka saat itulah para ulama merasa perlu untuk menjelaskan akidah yang benar. Wa tahririha, dan menelitinya. Tahrir, diteliti. Nggak sembarangan ini. Diseleksi, dipilih-pilih mana akidah yang benar, mana akidah yang salah, mana akidah yang rusak, mana akidah yang menyimpang. Ditahrir. Wa kitabatiha, dan mulai butuh untuk ditulis supaya nyebar kepada kaum muslimin yang lainnya agar mereka tidak rusak akidahnya. Wa riwayatiha an ulama'il ummah, dan meriwayatkannya dari para ulama umat ini supaya tetap terjaga akidahnya umat ini. Jadi ini sekarang asal muasal mulai munculnya tulisan-tulisan para ulama yang terkait dengan akidah. Paham ya sekarang? Gitu. Jadi per paragraf kita dapat kesimpulan intinya gitu. Fadawanu kutubal aqaid, maka mereka pun mulai mengarang buku-buku akidah. Aqaid, jamak dari akidah. Maka mulailah mereka mengarang kitab-kitab akidah. Wa'tanau biha, dan mereka perhatian dengan kutub buku-buku akidah. Wasarat marja'an liman ya'ti ba'dahum minal ummati ila antakumas sa'ah. Dan kitab-kitab tersebut akhirnya menjadi rujukan, marja', menjadi referensi bagi orang-orang yang datang setelah mereka dari umat ini sampai tegaknya hari kiamat. Termasuk di antara kitab yang sedang kita baca, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wa hadza min hifdzillah. Selesai ya dari paragraf ini. Judulnya apa ini? Sejarah munculnya kitab-kitab apa? Akidah. Nah. Wa hadza min hifdzillahi li hadzal din. Dan ini termasuk dari penjagaan Allah kepada agama ini. Ya. Apa bentuknya? Adanya para ulama yang menuliskan tentang akidah-akidah yang benar. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Gitu. Wa inayatihi bihadzal din. Dan ini termasuk perhatian Allah terhadap agama ini. Allah ngopeni agama ini. Makanya Allah jadikan adanya para ulama yang menulis tentang masalah apa ini? Akidah. Gitu. An qayyada lahu hamalatan umana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memunculkan qayyada, memunculkan untuk agama ini hamalatan umana, para pemikul agama ini yang amanah. Amalah pemikul. Ya, para pembawa. Yang umana, yang amanah tapi. Bukan yang enggak amanah, bukan yang pengkhianat. Memikul agama ini dengan penuh amanah. Yuballighunahu kama ja'anillahi wa an rasuli. Mereka menyampaikan agama ini sebagaimana datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amanah. Bagaimana datang dari Allah dan Rasulnya, begitu pula yang mereka sampaikan kepada kita sebagai umat. Tidak mereka rubah-rubah. Tidak ditambah-tambahi, tidak pula dikurang-kurangi. Itu para ulama. Wa yarudduna ta'wilal mubtilin. Dan mereka membantah pentakwilan ahlil batil. Orang-orang yang di atas kebatilan, mubtilin. Wa tashbihil musyabbihin, dan kerancuan-kerancuan ahli tashbih. Wasaru, atau tashbihil musyabbihin bisa penyamaan, ya. Penyamaan para ahli tashbih yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Yang tadi yang mentakwil-takwil, ya, agama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasaru yatawarasuna hadhil aqidah khalafan an salaf. Sehingga jadilah mereka saling mewarisi, yatawarasun, saling mewarisi akidah ini dari orang belakangan, ya,
mengambilnya dari orang terdahulu. Orang belakangan mengambilnya dari orang terdahulu. Kholaf itu lawannya salaf. Orang belakangan, kholfah. Ya, kayak kita ini namanya apa? Kholaf. Kita ngambilnya dari salaf. Sehingga ini judulnya apa? Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap apa ini? Agama. Apa itu? Allah munculkan para ulama yang menjaga agama ini. Ya. Wa min jumlati salafis saleh. Dan termasuk dari para pendahulu yang soleh itu. Yang tadi kita mengambil akidah kita dari mereka dan mewarisinya dari mereka tadi ya. Dan termasuk di antara sekelompok salaf yang soleh. Para pendahulu yang soleh. Alladzina kanu ala li'tiqadi sabiti. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu berada di atas keyakinan yang kokoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in, dan juga dari para sahabatnya beliau dan juga dari para tabi'in, min jumlatihim al-a'immatul arba'ah, termasuk dari sejumlahnya adalah para imam yang 4, imam mazhab yang 4. Al-Imam Abu Hanifah. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Siapa? Dedek? Abu Ja'far itu At-Tahawinya. Abu Hanifah namanya siapa? Kemarin kayaknya ada enggak? Belum ada? Masa? Nu'man bin Thabit. Kayak di Muqaddimah itu. Iya kan? Itu di Muqaddimah itu. Iya. Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Udah? Ya. Nu'man bin Thabit. Di Muqaddimah ini. Dapat. Wah. Masalahnya ini akidahnya dibangun di atas mazhabnya beliau, Abu Hanifah. Paham ya? Masa nama Abu Hanifahnya nggak tahu? Sudah dapat? An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Ya. Dan ini juga yang senada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mentazkiyah keyakinan al-a'immah al-arba'ah. Para imam mazhab yang 4 itu. Ya, kita nggak bicara perintilan-perintilan yang dikritik, yang mereka tergelincir secara garis besar. Bahwasanya akidah mereka adalah akidah yang lurus. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala dalam rekaman yang pernah kita sampaikan, beliau pernah ditanya, ya Syekh, engkau bertarahum kepada Abu Hanifah? Ini menjawab Abu Hanifah rahimahullah. Apa kata beliau? Naam, Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Takin tambah sama beliau. Ghadib man ghadib, radhi man radhi. Marah yang marah silahkan. Beliau nggak terima. Ada pihak-pihak tertentu dengan kebodohannya berusaha untuk mengeliminasi Abu Hanifah dari ulama yang terpercaya dari umat ini. Mahfum ya? Nah, makanya hati-hati kalau membahas Abu Hanifah. Jangan sampai tergelincir lisannya. Naam beliau punya kesalahan, naam beliau punya kekeliruan, nah, tapi itu tidak lantas mengeluarkan beliau dari barisan Ahlus Sunnah sedikit pun. Paham ya? Nah, di antara bukti yang paling konkretnya adalah ini. Matan akidah Thahawiyah ini. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan kitab matan akidah Thahawiyah ini dari barisan kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Nah, bahkan nah, dalam perkara irja sekalipun yang kita tahu bagaimana kerasnya ya, bantahan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dalam perkara ini kepada kelompok Murji'ah. Ya, beliau malah punya apa ini? Kitab yang menjelaskan tentang apa? Akidah Thahawiyah. Dan salah satu ketergelinciran nanti yang akan kita bahas adalah dalam perkara apa? Amal dan iman. Mafhum ya? Justru itu intinya, gitu. Salah satu inti pembahasan yang tergelincir dari kitab ini itu. Itu pun tidak menghalangi beliau untuk
mengajarkannya, bahkan beliau ridho taklimnya dia bahkan ini dibukukan, iya kan? Nah, dan tidak ada satupun yang komentar, tidak ada. Ulama yang lain banyak. Nah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz punya catatan kaki semua terhadap matan ini. Gitu. Al-Imam Abu Hanifah, wah, ini diimamkan oleh Syekh Fauzan. Apakah beliau nggak ngerti ketergelincirannya beliau yang mengeluarkan amal dari apa ini? Iman, iya kan? Nah, sehingga belajar itu selain pakai otak, ya, juga pakai hati, ya. Belajar itu jangan cuma mengandalkan otak. Percuma kamu cerdas, tapi hatimu kotor dalam belajar. Makanya ada ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di antara syarat-syaratnya seorang alim itu, Rabbani itu adalah syaratnya dia harus, nah, selain zaki, ya, pakai za, dia juga harus zaki. Harus apa? Bersih hatinya. Zaki, zaka, cerdas. Tapi juga harus apa? Zaki. Hatinya apa? Bersih. Makanya dalam sebagian biografi tokoh yang beliau sebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan tokoh itu kana zakian walaysa bizaki. Dia cerdas, tapi enggak apa ini? Enggak zaki, enggak bersih. Gitu. Cerdas, enggak cukup ya. Nah, ini khusus untuk Abu Hanifah. Kalau yang lainnya kan jarang ada yang membicarakannya gitu. Wal Imam Malik, terlebih beliau tinggal di Kufah. Ya, penyebaran ilmu sampai ke Kufah itu jauh ya. Enggak seperti di pusatnya yaitu Mekah dan Madinah, Hijaz dan yang sekitarnya. Ya. Nah. Wal Imam Malik di Madinah, wal Imam Syafi'i di Mekah dan sekitarnya di Hijaz. Wal Imam Ahmad Ibnu Hanbal di Baghdad. Nah, pusat ilmu Baghdad. Ya. Wa ghairihim, dan selain mereka juga. Ini bukan berarti yang lurus-lurus itu akidahnya cuma imam yang 4 ini saja, ya. Dan juga yang selain mereka. Tapi ini tokoh-tokoh utama salah satunya. Bukan salah satu, salah 4 kan. Ya, salah 4-nya. Salah satu cuma satu ya kan. Salah 4. Salah 4-nya dari para ulama besar yang akidahnya diakui. Minal a'immah, dari para imam alladzina qamu bid-difa'i, yang mana mereka maju melakukan pembelaan. Qamu bid-difa', melakukan pembelaan anil aqidati wa tahririha, dari perkara akidah dan menyeleksinya. Nah, wa bayaniha, dan juga menjelaskannya, wa ta'limiha, dan mengajarkannya, litulab, kepada para murid-murid. Nah, sehingga apa kesimpulannya bab ini, pasalnya ini, paragrafnya? Hah? Contoh ya, contoh para ulama yang di atasnya kan disebutkan di antara penjagaan Allah terhadap agama memunculkan apa ini? Para ulama-ulama ini, ya. Nah, di bawahnya ini sekarang apa? Contoh-contoh para ulama yang dimunculkan oleh Allah dalam rangka menjaga agama ini dengan menjelaskan perkara akidah. Siapa itu? Di antaranya A'immah al-Arba'ah. Ya. Wa kana, udah azan. Kita baca lagi sedikit. Wa kana atba'ul a'immatil arba'ah, dan dahulu para pengikut imam-imam yang 4 ya'tanuna bihadhil aqidah, mereka sangat perhatian dengan perkara akidah ini. Wa yatadarasunaha, mereka saling mengajarkannya. Wa yuhaffizunaha litalamizihim, dan mereka menghafalkannya. Yuhaffiz, kalau yahfad mereka yang menghafal. Kalau yuhaffiz, tahfidz, menghafalkan orang lain, menjadikan orang lain hafal akidah-akidah tersebut kepada murid-murid mereka. Wa katabu fihal kutubal katsirata ala manhajil kitabi was sunnah, dan mereka menulis dalam masalah akidah kitab-kitab yang banyak dengan manhaj, dengan metode Al-Qur'an dan sunnah.
Wa makana alaihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang berada di atasnya al-Mustafa, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum, dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum wa tabi'un, dan para tabi'in. Wa raddul aqaidal batilati wal munharifah. Wa raddul aqaidal batilata wal munharifata, dan mereka membantah akidah-akidah yang batil dan menyimpang. Jadi ini judulnya juhud para ulama tersebut, usahanya mereka, ya, menulis, menghafalkannya, saling mengajarkannya, ya, dan membantah akidah-akidah yang batil. Wa bayyanu zaifaha wa batilaha, dan mereka menjelaskan zaif sama batil, dan mereka menjelaskan kerusakan dan kebatilannya. Wa kadzalika aimatul hadis, begitu juga para ulama hadis. Jadi bukan hanya ulama fikih saja, yang tadi kan aimah arba'ah itu ulama apa? Fikih terkenalnya. Walaupun ada juga yang ahlul hadis, seperti Malik, bolak-balik ketemu di dalam matan, dalam sanadnya, ya. Siapa lagi? Ahmad, ya. Syafi'i nggak terlalu terkenal. Bahkan beliau sampai dinukil mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Ahmad, engkau lebih paham daripada saya tentang apa ini hadis. Kalau datang kepadamu sebuah hadis yang sahih, sampaikan kepada kami. Mafhum ya? Imam Syafi'i lebih terkenal dengan fahmul hadisnya, ilmu atau alat untuk memahami dan memakai hadis tersebut, gitu. Jadi mengolahnya. Kalau secara penukilan lebih kuat siapa? Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i itu lebih terkenal dengan itunya. Dalil ini menunjukkan ini. Makanya beliau kadang mengatakan, sering mengatakan beberapa permasalahan. Nah, setelah beliau olah sebuah dalilnya itu, beliau mengatakan insahal hadis. Gitu. Beliau nggak memastikan karena beliau sadar ilmu beliau mungkin nggak sebanyak yang lain, nggak seperti Malik atau Ahmad. Ya hadisnya apa? Sahih, maka begini hukumnya. Gitu. Paham ya? Gitu. Dan itu ketawaduan dari mereka. Kalau kita kan model serampangan aja, pokoknya nyampaikan hadis sudah. Para ulama aja masih seperti itu. Kadang saking tawadhu'nya mereka sampai mengatakan, kalau tadi kan masalah hadisnya ya. Artinya pendapatnya saya seperti ini jika hadis itu sahih. Hukumnya seperti ini kalau hadisnya itu sahih. Kadang mereka mengatakan, ini hukumnya seharusnya seperti ini, in qala bihi ahadun. Jika ada seorang yang berpendapat seperti itu. Kalau enggak saya enggak berani. Sampai ngomong seperti itu. Kalau ada yang sebelum saya yang apa ini berpendapat kayak gini, inilah dia yang cocok ini. Itu tawadhu'nya mereka ya. Nah. Begitu juga dengan para ulama hadis, juga punya perhatian dengan masalah akidah. Ka Ishaq bin Rahawai wal Bukhari wa Muslim. Bukhari Muslim, lihat saja Sahih Bukhari di awal-awal masalah akidah, membantah akidah Murji'ah dalam banyak bab, ya kan kemarin. Nah, termasuk iman disebutkan amal-amalan. Semuanya itu kata para ulama membantah kelompok apa ini? Murji'ah. Di awal-awal Sahih Bukhari. Buku akidah Sahih Bukhari. Buku akidah Sahih Bukhari. Nah, luar biasa Sahih Bukhari itu ya. Wa Muslim wal Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dikenal dengan gelarnya Imamul A'immah. Ya. Imamnya para imam. Wal Imam Ibnu Qutaibah wa imati tafsir. Begitu juga dengan para ulama tafsir. Ini tadi ulama hadis. Terkenal dengan hadisnya, bukan berarti mereka nggak punya fikih, bukan berarti mereka nggak punya akidah, enggak. Cuma terkenalnya, identiknya, paham ya? Sama kayak Imam 4, ahli hadis juga, ada ahli hadis. Wa min a'immati tafsir, dan juga termasuk diantaranya para ulama tafsir. Jadi ulama-ulama tersebut beragam, nggak hanya yang ngefan dalam satu bidang saja, tapi berbagai macam bidang keilmuan. Kal Imam At-Tabari, seperti Imam At-Tabari, wal Imam Ibnu Katsir, wal Imam Al-Baghawi, wa ghairihim min a'immati tafsir, dan yang selain mereka dari ulama tafsir. Wa allafu fi hadza muallafat, dan mereka mengarang dalam masalah ini karangan-karangan yang banyak. Yusammunaha bi kutubi sunnah, kadang mereka menamai dengan kitab As-Sunnah. Itu saja sudah banyak itu As-Sunnah. Judulnya As-Sunnah berarti kamu pahami dalamnya isinya apa ini? Akidah. Paham ya? Kalau kamu ketemu karangannya para ulama judulnya apa? As-Sunnah, maka ketahui isinya apa ini? Masalah akidah.
Ya, bukan hanya isinya hadis-hadisnya Rasul saja, sunnahnya Rasul, bukan. Ya, ini nama-nama lain dari akidah. Ini pembahasannya. Mislu kitab sunnah li ibni Abi Asim, wa kitab sunnah li Abdillah ibnu Ahmad ibnu Hambal, wa sunnah lil Khalal. Semuanya apa namanya? Sunnah semua. Isinya apa? Akidah. Jadi nama lain ya kitab-kitab akidah dengan kitab apa? Sunnah. Wasyariah wa ghairi dzalik. Kitab Asy-Syariah lil Ajurri dan juga yang lain-lainnya. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas secara spesifik kitab kita ini. Dan termasuk di antara kitab-kitab yang dikarang itu adalah ini. Ini kan pendahuluannya. Jadi apa ini? Ini salaf-salafnya kitab akidah Toha. Iya, iya. Jadi akidah Tohawiyah bukan yang pertama memang. Ya, sebelumnya sudah ada. Baik yang tersendiri sebagai dari kitab-kitab sunnah syariah atau yang terkandung dalam kitab-kitabnya para ulama. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, atau dalam ilmu tafsir, dalam tafsir akidah, dan tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari, dan yang lain-lainnya. Ada akidahnya? Ada, tapi kan bukan sendirian. Baru semakin mengkerucut, ada yang khusus akidah, sampai akhirnya masuk ke dalam kitab kita ini. Termasuk diantaranya adalah matan akidah Tohawiyah. Ya, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.